Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi anak-anak pembelajaran daring mata pelajaran matematika untuk siswa kelas 6. Kali ini materi yang akan dibahas masih bilangan bulat, yaitu operasi hitung bilangan bulat. Operasi hitung bilangan bulat untuk pertemuan hari ini yang akan dijelaskan nanti tentang penjumlahan dan pengurangan menggunakan cara garis bilangan. Simak terus video pembelajaran ini. Semoga kalian tetap semangat mengikuti video ini sehingga kalian semua siswa kelas 6 bisa memahami dan akhirnya betul-betul paham dan bisa mengerjakan latihan soal tanpa ada kesulitan. Oke anak-anak ya, siap ya? Oke, yang pertama adalah penjumlahan bilangan bulat dengan garis bilangan. Ikuti beberapa contoh berikut ini. Nomor 1, contoh yang nomor 1, 6 ditambah negatif 8 sama dengan titik. Caranya menggunakan garis bilangan. Oke. Langkah pertama yang harus kalian lakukan, membuat garis bilangan seperti ini. Ya. Ini diberi contoh negatif 6, negatif 5, negatif 4 sampai 6. Jika bilangannya lebih dari ini boleh anak-anak ya. Yang penting jika nanti menentukan anak panah seperti ini, nanti bilangannya cukup, tidak kurang. Kalau lebih boleh. Oke ya. Jadi diulangi lagi. Jika ada penjumlahan bilangan bulat dengan cara garis bilangan, kalian langkah pertama membuat garis bilangan seperti ini dengan masing-masing jarak antara 1, 2, 3 ini sama. Demikian juga 0, negatif 1, negatif 2 ini sama. Kemudian setelah membuat garis bilangan, kita menentukan anak panah ya. Anak panah sesuai dengan soal. Misalkan nomor 1, 6. Perlu anak-anak ketahui jika membuat anak panah, jika bilangannya itu positif, arahnya itu ke kanan. Jika nanti bilangan negatif, arahnya ke kiri. Oke ya. Kita ulangi lagi. Jika bilangan positif, arahnya ke kanan. Dan jika bilangan negatif, arahnya ke kiri. Positif 6 ditambah negatif 8. Positif 6. Berarti yang pertama kita mulai dari 0 menuju ke angka 6. Mengapa ke kanan? Tadi sudah dijelaskan, ini positif 6. Oke. Anak panah ke 1 sudah bisa kita tentukan, kita gambar. Kemudian ditambah negatif 8. Awas, di sini negatif 8. Berarti nanti arahnya ke kiri. Kita untuk menentukan angka negatif 8 tidak dimulai dari 0 lagi, tetapi dilanjut dari ujungnya yang bilangan pertama tadi ya. Nah ini seperti ini. Kita lanjutkan mulai dari sini menuju ke kiri karena negatif 8. Negatif 8 yang bilangan yang kedua ini jangan diartikan menuju ke angka 8, tetapi 8
8 langkah ke kiri. Ya. Jadi sebelum membuat anak panah, kalian bisa menentukan 8 langkah ke kiri dimulai dari angka 6. Ya, mungkin anak-anak bisa menghitung dengan cara seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi jatuh pada angka negatif 2. Maka membuat anak panah dimulai pangkalnya dari positif 6, kita garis lurus dan ujungnya lurus di angka negatif 2. Ya, ini anak panah yang kedua. Jika sudah selesai, maka di sini menentukan anak panah yang ketiga yang merupakan anak panah hasil penjumlahan dari 6 ditambah negatif 8. Oke ya. Bagaimana menentukan anak panah hasil penjumlahannya? Kita awali dengan pangkalnya lurus dengan angka 0. Ya, kemudian ujungnya lurus dengan arahnya lurus sesuai dengan anak panah yang kedua. Di sini anak panah yang kedua dimulai dari angka 6 dan ujungnya sampai negatif 2. Sehingga hasilnya adalah 0, lurus dengan 0, arah panah menuju ke kiri dan tepat lurus sama dengan ujungnya anak panah yang kedua, yaitu lurus di angka negatif 2. Maka hasilnya adalah pangkalnya dari 0, ujungnya dari negatif 2. Maka tidak lain adalah nilainya negatif 2. Begitu penjelasan untuk contoh soal nomor 1. Akan kita lanjutkan ke contoh soal nomor 2. Kita bahas contoh soal yang nomor 2, anak-anak. Oke. Yang nomor 2, negatif 4 ditambah negatif 2. Negatif 4 ditambah negatif 2. Langkah pertama, kalian membuat garis bilangan ini seperti yang di bawah ini. Ya, angkanya ini sesuaikan. Boleh lebih dari ini, boleh negatif 7. Di sini juga negatif 7 boleh. Ya. Yang penting disesuaikan dengan soal. Jangan sampai nanti kalian menggambar anak panahnya kurang dari yang dibutuhkan. Oke ya, langkah pertama diulangi lagi, membuat garis bilangan seperti ini. Kemudian kita lihat angka yang pertama adalah negatif 4. Negatif 4 arahnya ke kanan atau ke kiri? Kalau negatif arahnya ke kiri. Angka yang pertama pasti dimulai dari angka 0. Kemudian menuju ke kiri ke angka negatif 4. Anak panah yang pertama sudah kita gambar, kita tentukan. Kamu garis diberi anak panah seperti ini. Kemudian ditambah dengan negatif 2. Ditambah negatif 2. Berarti kita lanjut. Ya, ujungnya bilangan yang pertama ini lurus dengan angka negatif 4. Kita teruskan. Ditambah negatif 2, bukan menuju ke angka negatif 2, tetapi kita teruskan karena ini negatif, kita teruskan ke arah kiri 2 langkah. Ya. Dimulai dari negatif 4 ini kita buat 2 langkah ke kiri lagi, 1, 2. Sehingga kita buat anak panah seperti ini.
pangkalnya lurus dengan negatif 4 dan ujungnya lurus dengan angka negatif 6. Ya. Anak panah yang kedua sudah kita gambar, sudah kita tentukan. Sekarang kita tentukan hasilnya. Hasilnya sekali lagi dijelaskan, hasilnya itu pasti dimulai dari angka 0. Itu yang perlu diingat. Angka 0, kemudian arahnya disesuaikan dengan anak panah yang kedua. Anak panah yang kedua ini arahnya ke kiri, berarti nanti dari 0 menuju ke kiri. Ya. Kemudian berakhirnya sampai di ujung anak panah yang kedua. Anak panah yang kedua ini ujungnya ada di negatif 6. Sehingga hasilnya cara menentukan anak panahnya dimulai dari angka 0 menuju ke kiri dan lurus dengan angka negatif 6. Sehingga hasilnya dari 0 menuju angka negatif 6. Tidak lain hasilnya adalah negatif 4 ditambah negatif 2, hasilnya adalah negatif 6. Begitu contoh yang kedua. Bisa dipahami anak-anak? Pasti ya. Kalian semua pasti bisa memahami. Ada satu contoh lagi penjumlahan anak-anak, yaitu nomor 3. Kita lanjut untuk contoh yang nomor 3 ya anak-anak. Perhatikan contoh yang terakhir. Contoh yang ketiga tentang penjumlahan menggunakan cara garis bilangan. Negatif 5 ditambah 9. Langkah pertama sudah dijelaskan tadi, maka kita buat garis bilangan. Setelah itu baru kita tentukan bahwa bilangan yang pertama di sini adalah negatif 5. Ingat, bilangan negatif arahnya ke kiri, dimulai dari 0 menuju ke angka negatif 5 ke kiri. Kemudian ditambah 9. 9 berarti positif. Berarti kita lanjutkan nanti arahnya ke kanan. Ke kanan bukan berarti menuju angka 9, tetapi ke kanan itu 9 ini diartikan ke kanan 9 langkah. Dimulai dari mana anak-anak? Dimulai dari ujungnya bilangan yang pertama tadi. Di sini kan lurus dengan angka negatif 5. Berarti nanti cara membuatnya dimulai dari lurus dengan angka negatif 5. Kemudian arah ke kanan 9 langkah. Kita hitung mulai dari negatif 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Lurus dengan angka 4. Pangkalnya lurus dengan angka negatif 5. Arah ke kanan dan ujungnya lurus dengan angka 4. Jika bilangan kedua sudah selesai kita gambar, maka kita tentukan hasilnya. Ingat, hasilnya juga dimulai dari angka 0. Arahnya sesuai dengan arah panah bilangan yang kedua. Dalam hal ini bilangan yang kedua arahnya ke kanan, berarti nanti kita luruskan ke kanan. Mulai dari angka 0 lurus dengan ujungnya bilangan kedua. Bilangan kedua tadi lurus dengan angka 4. Berarti hasilnya pangkalnya lurus dengan angka 0 dan ujungnya lurus dengan angka 4. Jadi negatif 5 ditambah 9 hasilnya sama dengan 4. 0 menuju ke 4. Begitu anak-anak penjumlahan dengan cara penjumlahan bilangan bulat dengan cara garis bilangan. Semoga penjelasan ini membantu kalian untuk memahami materi ini. Setelah ini akan kita jelaskan tentang pengurangan bilangan bulat tetap sama cara garis bilangan.
Kita lanjutkan ke pengurangan bilangan bulat dengan cara garis bilangan. Perhatikan contoh berikut ini anak-anak. Negatif 4 dikurangi 2. Jika kalian nanti menjumpai soal pengurangan bilangan bulat dengan cara garis bilangan, maka bentuk pengurangan ini untuk memudahkan kalian mengerjakan soal pengurangan ini akan diubah menjadi bentuk penjumlahan. Cara mengubahnya ada di sebelah kanan ini anak-anak. Awalnya soalnya negatif 4 dikurangi 2, ini boleh ditulis menjadi negatif 4 ditambah negatif 2. Ya. Di negatif 4 dikurangi 2 ini boleh diubah menjadi negatif 4 ditambah dengan negatif 2. Bentuk ini pada dasarnya sama dengan bentuk awal soalnya. Ini adalah sebuah cara untuk memudahkan cara kalian menyelesaikan soal, karena pada dasarnya tadi yang sudah dijelaskan adalah bentuk penjumlahan. Oke ya anak-anak ya, setelah bentuk soal ini menjadi bentuk penjumlahan, tentunya caranya seperti yang sudah dijelaskan di awal tadi ya. Kita buat garis bilangannya terlebih dahulu, kemudian kita gambar anak panah yang menunjukkan bilangan negatif 4 dimulai dari 0 karena negatif ke kiri menuju angka negatif 4. Kemudian ditambah negatif lagi. Ya. Artinya berarti setelah dari negatif 4 kita gambar lagi anak panah kedua 2 langkah ke kiri. Ya, 1 2. Seperti penjumlahan yang tadi. Sehingga anak panah kedua dimulai dari negatif 4 dan berakhir di atau lurus di angka negatif 6, sehingga anak panah yang menunjukkan hasilnya dimulai dari 0 sampai menuju dimulai dari 0 arah ke kiri lurus dengan angka negatif 6, sehingga jadi negatif 4 dikurangi 2 sama dengan negatif 6. Gitu ya anak-anak ya, untuk pengurangan tidak sulit kan? Oke, pada dasarnya soal pengurangan sama ya prinsipnya dengan soal penjumlahan. Ada perbedaan sedikit. Oke, kita lanjutkan pengurangan bilangan bulat contoh yang nomor 2. 5 dikurangi 9. Tadi sudah dijelaskan, jika pengurangan untuk memudahkan kalian mengerjakan, bentuk soal pengurangan ini diubah menjadi bentuk penjumlahan. 5 dikurangi 9 diubah menjadi 5 ditambah negatif 9. Ya, 5 dikurangi 9 diubah menjadi 5 ditambah negatif 9. Setelah soal diubah, maka caranya seperti penyelesaian pada soal penjumlahan. Oke anak-anak ya, seperti dijelaskan di awal, langkahnya kita buat garis bilangan, kemudian kita lihat bilangan yang pertama positif 5, dimulai kita gambar dimulai dari 0 karena positif arahnya ke kanan menuju bilangan 5 atau angka 5. Ditambah negatif, karena negatif maka arahnya ke arah kiri dan dimulai dari angka 5 dari ujung anak panah yang pertama tadi. Kita hitung 9 langkah ya. 9 langkah ke arah kiri, 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9. Akhirnya jatuh pada angka negatif 4 atau lurus di angka 4. Setelah anak panah kedua sudah ditentukan atau sudah digambar, maka kita tentukan anak panah hasil penjumlahan atau hasil pengurangan dari soal. Anak panah hasil penjumlahan selalu diawali dari angka 0 dan menuju anak panah arahnya menuju sama dengan anak panah yang kedua. Anak panah yang kedua menuju ke arah kiri, berarti hasilnya juga menuju ke arah kiri. Ya. Jadi dimulai dari angka 0 kemudian lurus dengan angka negatif 4. Sehingga jadi 5 dikurangi 9 hasilnya adalah negatif 4. Demikian contoh soal pengurangan yang kedua. Sekarang kita lanjutkan contoh soal pengurangan yang ketiga. Oke anak-anak, kita lanjut contoh yang terakhir ya, bentuk pengurangan. Setelah ini kalian akan berlatih latihan soal sesuai dengan materi yang dijelaskan mulai awal hingga akhir nanti. Negatif 7 dikurangi negatif 5. Bentuk pengurangan kita ubah menjadi bentuk penjumlahan. Perhatikan bentuk pengurangan ya, dikurangi dengan bilangan negatif. Perhatikan agak berbeda dengan yang tadi. Ya, jika kalian menjumpai soal sejenis ini, maka bilangan yang di depan yaitu negatif 7 tetap kita tulis negatif 7. Kemudian bentuk pengurangan ini ya dengan bilangan negatif 5 ini bisa kita ubah menjadi bentuk positif. Sehingga bentuk pengurangan ini ya, pengurangan dengan bilangan negatif ini kita ubah menjadi bentuk positif. Sehingga soalnya berubah menjadi negatif 7 ditambah 5. Paham sampai sini? Ya, tentunya ya kalian semua tidak kesulitan memahami ini ya. Oke ya. Jadi negatif 7 dikurangi negatif 5 ini berubah menjadi yang depan tetap negatif 7, kemudian bentuk pengurangan dengan negatif ini menjadi bentuk penjumlahan. Sehingga negatif 7 ditambah 5. Jangan sampai salah nanti nulisnya negatif 7 ditambah negatif 5. Salah malah ya. Jadi pengurangan dengan negatif ini ya, ini bisa berubah menjadi penjumlahan. Jadi negatif 7 ditambah 5. Oke. Jika sudah sampai penjumlahan, tentunya kalian tidak kesulitan untuk menentukan garis bilangannya. Negatif 7 arah ke kiri menuju angka bilangan negatif 7, kemudian ditambah positif 5, berarti positif arahnya ke kanan 5 langkah dari negatif 7, 1, 2, 3, 4, 5. Berhenti sampai lurus di angka negatif 2. Hasilnya diingat-ingat, selalu diingat-ingat dimulai dari angka 0 dan menuju arah ujung anak panah yang kedua. Anak panah kedua yang di atas ini ujungnya menuju ke negatif 2, sehingga hasilnya adalah mulai dari 0 menuju ke angka negatif 2. 0, 1, 2. Sehingga jadi negatif 7 dikurangi negatif 5, hasilnya adalah negatif 2. Demikian anak-anak penjelasan penjumlahan dan pengurangan menggunakan penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat menggunakan cara garis bilangan. Semoga penjelasan mulai awal hingga akhir ini bisa kalian pahami dengan baik. Setelah itu kita berlatih ya, kalian berlatih seperti biasa. Nanti soalnya kamu kerjakan di buku tulis, nanti kalau gambarlah dengan yang rapi menggunakan penggaris ya, jangan menggunakan tenaga dalam ya, menggunakan penggaris yang rajin, yang rapi. Jika sudah selesai kalian foto, kemudian kalian upload di tim. Begitu ya anak-anak ya.
Semoga bermanfaat. Diakhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.